لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di bulan yang suci, di bulan yang mulia, bulan penuh rahmah, yakni bulan Ramadan. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, nama ana Rifki. Alhamdulillah Rifki diberikan kesempatan untuk bertausiah pada saat ini, dan Rifki akan mengangkat tema tentang Ramadan, bulan perjuangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan banyak sekali memiliki nama. Ada yang menyebutnya bulan Al-Quran, ada yang menyebutnya bulan penuh rahmah, ada yang menyebutnya bulan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama itu adalah bulan Ramadan, bulan perjuangan. Kenapa Ramadan disebut bulan perjuangan? Karena di bulan Ramadan banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi, peristiwa-peristiwa yang sangat besar di dalam perjalanan Islam ini. Terjadi peperangan, terjadi perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perjanjian Udaibiyah, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya. Yang akan Rifki sampaikan kali ini adalah kisah perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Pada saat itu peperangan Badar tidak seimbang pasukannya. Pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang pasukan. Menurut akal logika kita, mana yang menang? 1000 pasukan atau 313 orang? Pasti menurut akal logika manusia yang akan menang adalah 1000 orang pasukan. Akan tetapi di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan logika manusia. Di malam harinya, ketika keesokan harinya akan terjadi peperangan Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan. Sampai Rasul mengatakan, ya Allah, turunkanlah pertolonganmu esok harinya ketika kami akan berperang melawan kafir Quraisy, karena aku takut jika engkau tidak menolong kami pada saat ini, aku takut tidak akan ada lagi orang yang mau beriman kepadamu. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengelus-ngelus pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, sudahlah Rasul, Allah pasti mendengar doamu. Lalu tibalah keesokan harinya, saat peperangan akan dimulai, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali menyemangati pasukan kaum muslimin, hingga pasukan kaum muslimin pun tidak ada gentar melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang pasukan. Lalu singkat cerita dimulailah peperangan perang Badar ini dengan jumlah yang tidak seimbang. Lalu di tengah-tengah terjadinya
perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan pertolongannya oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan malaikat untuk membantu perang Badar pada saat itu. Sampai malaikat Jibril alaihissalam pun, pemimpin para malaikat pun turun pada saat itu untuk membantu kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Tentu menurut akal logika kita, kaum kafir Quraisy lah yang akan menang. Akan tetapi pada saat ini Allah Subhanahu wa taala membalikkan logika manusia, bahwa yang sedikit pun jika Allah berkehendak akan menang juga. Sampai singkat cerita pun, peperangan Badar pun dimenangkan oleh kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan kaum kafir Quraisy lari tunggang langgang meninggalkan hartanya di medan perang. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Hikmah yang pertama adalah berikhtiar. Jangan kita pernah lepas berdoa daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ada masalah ataupun tidak. Misalnya hari ini kita ada masalah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini hamba ada masalah, tolong carikan solusi. Itu kita semua. Ketika kita tak ada masalah, berhenti kita berdoa, tak ada kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik ada masalah ataupun tidak ada masalah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hal-hal yang kita lakukan, setiap detiknya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan di dalam diri kita rasa semangat para sahabat. Para sahabat-sahabat terdahulu, mereka sedang menjalankan puasa Ramadan sambil menghayunkan pedang mereka, sambil melontarkan anak panah mereka. Mereka sambil berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak kebayang kita rasa letih mereka, akan tetapi mereka di dalam jiwanya terdapat rasa semangat yang sangat membara. Oleh karena itu, mari kita pupuk rasa semangat puasa ini melawan hawa nafsu kita ini. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.